Kami persilakan Mas Indrawan Nugroho untuk bisa memberikan speech-nya bagi kami. Mohon, Mas. Terima kasih Mas Rofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Ini tidak terduga malam hari ini ada acara seperti ini ya. Jadi ini baru pertama kali dalam sejarah Tempa sejak didirikan berapa 7 tahun yang lalu, di mana teman-teman bukan cuma sekedar relaunching, tetapi membuat sebuah buku yang berisi refleksi akan perjalanan masing-masing dari teman-teman semuanya ketika awal mendengar tentang Tempa sampai pada hari ini. Ya, saya udah sampaikan ke Mas Abi gitu ya, bahwa ini aku udah tahu tentang buku ini tuh, tapi kok nggak ada di rumahku ya, nggak nyampe kayaknya ya. Ternyata keselip di rumah. Baru ketemu pagi tadi setelah dibongkar-bongkar satu rumah, ternyata ada di salah satu ruangan yang udah jarang dipakai gitu. Entah gimana itu buku sampai ke sana. Saya langsung baca bukunya. Tadinya saya mau skim reading aja gitu, supaya saya kebayang gitu nih malam ini buku apa sih gitu ya. Tapi dari yang pertama, halaman pertama gitu, itu akhirnya saya ngehook gitu begitu pas sudah pegang bukunya ya. Kemudian akhirnya saya mulai baca dari halaman pertama. Soalnya halaman pertama ada foto saya duluan gitu ya. Ini kok ada foto saya gitu ya. Terus saya baca satu persatu dari mentor ke mentor sampai Novi, kemudian yang tulisan pertama sampai terakhir ya. Satu hal nih teman-teman semuanya, menambahkan apa yang tadi sahabat-sahabat saya mentor udah sampaikan ya. Jadi semua yang teman-teman Andra, Kaca, Kang Hari sampaikan itu, apa yang mereka rasakan tuh persis seperti apa yang saya rasakan. Jadi saya rasa saya nggak perlu mengulangin itu lagi ya. Rasa syukur, rasa bangga, rasa haru. Dan bagi kami para mentor itu nggak ada yang lebih indah dibandingkan melihat menti-menti kita menemukan energi baru, memiliki sebuah antusiasme, kepercayaan diri, optimisme akan masa depan, dan tumbuh sebuah komitmen untuk terus mau berkontribusi, untuk mau belajar, untuk mau naik ke kelas yang lebih tinggi. Karena kalau ilmu itu kan nggak pernah cukup ya. Apa yang teman-teman dapetin di Tempa, walaupun yang sudah lama ikut Tempa, atau yang teman-teman baru selesai program Tempa, walaupun mungkin teman-teman ngerasa kayak, waduh ini banyak banget ilmunya gitu ya. Tapi percayalah itu belum ada apa-apanya. Ya, ilmu Allah itu luas sekali gitu. Maka yang saya banggakan dari teman-teman semuanya pada malam hari ini dan juga di hari-hari sebelumnya, dan diakumulasikan pada malam hari ini adalah satu kesadaran yang berujung pada komitmen untuk mau terus belajar dan kontribusi. Menurut saya itu yang paling penting. Ya, belajar dari semua guru, semua mentor. Kebetulan aja kami berempat ini dalam beberapa bulan terakhir ini hadir di hidupan teman-teman semuanya untuk memicu, memacu, dan juga menuntun teman-teman semuanya. Tapi tentu saja kami sadar akan kekurangan kami, kelemahan kami, keterbatasan kami. Maka jangan berhenti cari mentor, ya, sebanyak mungkin di luar sana. Walaupun saya, Kang Hari, Andra, Kaca akan selalu siap hadir untuk teman-teman semuanya. Kita di Tempa itu, mentor itu selamanya ya. Jadi, programnya udah selesai ya, udah nggak bisa mentoring lagi sama Kang Hari, enggak. Anytime, teman-teman punya nomor teleponnya kita, anytime main aja ke rumah, atau WA dulu, atau Zoom-Zooman dulu. Insya Allah pasti kita akan sediakan waktu untuk teman-teman semuanya. Dan kita juga berharap teman-teman semuanya jangan pernah berhenti jadi menti juga. Ya, karena ketika kita merasa jadi menti, maka kita akan selalu terpacu untuk mau belajar, mau terus berguru, nggak malu untuk bertanya. Ya. Walaupun di saat yang sama, tentu saja kita juga undang teman-teman semuanya jadi mentor untuk orang-orang lain yang ada di sekitar teman-teman semuanya. Karena pasti akan ada ilmu yang teman-teman dapatkan yang bisa di-share. Nah,
ngomongin tentang buku ini karena nih Mas Ari bilang, Mas Indra ngomongnya agak lama ya, jadi saya udah disuruh agak lama ya, jadi jangan salahin kalau baru selesai jam 12 malam nanti ya. Enggak, aku tahu diri lah ya. Jadi malam hari ini tentang teman-teman semuanya, bukan tentang saya. Malam hari ini tentang buku, tentang spirit yang teman-teman miliki di sini. Jadi walaupun saya pengen berlama-lama dengan teman-teman semuanya, tapi saya berupaya untuk menahan diri. Banyak sebenarnya yang saya ingin komenin dari sini, bahkan setiap tulisan yang ada di sini tuh pengen gatel sebenarnya, pengen merespon, pengen menyapa, pengen menggali lebih dalam gitu ya. Tapi mungkin gini aja. Ini judulnya adalah Tempa Story. Ya, aku suka dengan kata-kata story-nya di sini. Jadi ngebaca buku ini tuh flashback dikit ya. Dulu tuh aku suka buat cerpen. Ya. Dan saya tuh introvert. Saya nggak suka gaul, nongkrong, jalan-jalan sama teman-teman itu, yang lain pada berpesta, yang lain pada I'll spend like most nights bermalam-malam tuh di rumah aja gitu. Bahkan malam minggu itu ya di rumah aja gitu. Bahkan ketika dulu saya long distance relationship gitu, itu kok lucunya itu saya malah menikmati gitu ketika malam-malam saya bermain-main dengan imajinasi saya aja gitu. Daripada berdua-duaan dengan yang bersangkutan, mungkin lebih indah bermain-main dengan imajinasi, dengan kata-kata di surat yang saya tulis. Saya gemar menulis surat ya, dari surat cinta sampai surat macam-macam. Kenapa aku cerita ini teman-teman semuanya? Karena aku baca tulisan teman-teman semua di sini tuh aku banyak flashback-nya. Semua kekhawatiran teman-teman yang dituangkan di sini tuh itu kekhawatiran aku juga. Semua kegelisahan teman-teman tuh kegelisahan aku juga. Semua harapan-harapan, impian-impian teman-teman semua itu juga impianku gitu. Ji nulis di artikelnya, ini Ji penyunting tapi dia ada di belakang justru ya tulisannya ya Ji ya. Situ kamu nulis tulisan yang kamu tulis 2016 ya Ji ya. Ya, dan di repost sama Mas Indra. So it's so amazing to see kehidupan kita gitu ya. So yang menarik kan Ji nggak tahu bahwa kita akan ketemu seperti ini sekarang kan Ji ya. Dan aku juga ketika repost tulisan kamu juga aku nggak ngebayang bahwa aku akan baca tulisan itu 6 tahun kemudian ya Ji ya. 6 tahun. So kenapa sih aku suka nulis teman-teman? Sampai hari ini aku suka nulis, cuman bedanya hari ini aku tuangkan dalam bentuk video. Karena nulis itu memberikan kesempatan kita untuk refleksi. Ya, untuk menelusuri dari kegelisahan kita sendiri, ketakutan kita sendiri, menuangkannya di atas kertas, itu sebuah terapi yang indah kalau bagi saya. Ini materinya Ji, ini ilmunya Ji. Sorry aku nyontek ilmu kamu nih Ji ya. Karena itu yang aku lakukan sejak aku mahasiswa. Tapi di saat yang sama juga menulis itu membuat aku lebih mengenali diriku sendiri. Karena di situ aku bisa jujur. Ya. Dan yang menarik adalah dengan menulis itu aku juga bisa berimajinasi akan masa depan apa yang aku ingin wujudkan. Dan kalau aku baca semua tulisan teman-teman di sini, itu kayak aku bisa menerobos masuk dalam banget ke dalam hidup teman-teman semuanya gitu. I can feel you kalau orang sekarang bilang. Ya. And for that I am thankful. Untuk itu semuanya aku berterima kasih banget. Ya. Teman-teman memberikan kesempatan bagi aku untuk kenal teman-teman semuanya lebih dalam, lebih baik dari semua aspeknya. Dari ketakutannya sampai impiannya, dari kekhawatirannya sampai harapan-harapannya. So thank you so much. Kemudian kenapa nih juga aku suka dengan kata story-nya adalah karena kita semua tuh punya story teman-teman semuanya. Ya. Pertanyaannya cuma begini. Kita mau ngangkat story itu dari angle yang mana?
Kalau teman-teman lihat video-video yang aku buat di YouTube ya, atau termasuk tulisan-tulisanku yang aku tulis, aku dulu suka ngeblog. Jadi teman-teman kalau misalnya ke Facebook itu ada grup namanya Klub Inovator Bisnis, tuh isinya tulisanku semua tuh, artikel-artikelku tuh. Ya. Aku seringkali ngangkat sesuatu tuh yang biasa sebenarnya. Bahkan kalau misalnya ngomongin YouTube sekarang, kontennya itu sebenarnya udah pernah dibuat oleh orang lain. Ya. Isinya udah pernah dibuat oleh orang lain. Tapi kenapa? Pertanyaannya adalah, kenapa kok videoku jadi lebih banyak yang nonton? Jadi konten yang sama mungkin orang lain buat itu yang nonton 5.000 gitu ya. Kenapa kok di tempatku bisa sampai 500.000 gitu? Jawabannya adalah teman-teman, itu semua tergantung dari angle yang kita pilih. Gitu. Ya. Sebuah story yang kayaknya kok biasa aja, sebuah konsep yang kayaknya itu jelimet, sebuah framework, sebuah teori, sebuah fenomena yang kalau itu disampaikan ke orang, mungkin orang tidur kali ya, bosen gitu ya. Tapi kemudian ketika dia nonton videoku kok jadi seru ya, jadi asik ya gitu, jadi kebangun optimismenya gitu, dan akhirnya komennya positif gitu. Kok bisa gitu? Kembali lagi karena pilihan angle yang aku buat gitu. Dan itu teman-teman, kalau boleh jujur, itu salah satu salah satu rahasia tuh, rahasianya saya, my secret recipe. Ya. Ketika saya jalanin hidup saya, apapun itu, dalam peran saya sebagai apapun juga, di ups and down-nya saya, seringkali saya nggak bisa memilih situasinya kayak gimana. Karena situasi itu seringkali udah given. Ya. Ada quote yang bagus banget, Mas Anton ya kalau nggak salah ya. Jangan lihat hujan dari apa yang jatuh, lihatlah hujan dari apa ya? Tumbuh. Itu angle tuh. Itu angle. Ya. Mungkin sekian puluh purnama yang lalu itu saya masih sangat sering turun di training-training kubik ya. Dan juga saya hampir selalu hadir di TBNC ya, Trainer Bootcamp Trainer Bootcamp and Contest ya. Zaman dulu namanya itu. Terus ada satu peserta itu yang nanya gini ke saya. Jadi ketika saya bilang bahwa yang bagus tuh kan kalau ada story-nya, namanya training gitu ya. Nah terus orang ini nanya gini ke saya, Mas, tapi kan saya bukan siapa-siapa Mas. Gitu. Saya nggak punya story yang cukup layak untuk diceritakan. Saya bilang, itu nggak benar. Semua orang pasti punya story dalam hidupnya. Nggak mungkin nggak. Ya. Pasti ada story. Kamu lahir di mana, dari siapa, bagaimana kamu dibesarkan, teman kamu siapa, apa hal yang paling sulit dalam hidupmu, apa impianmu, apa yang kamu lakukan kemarin, bagaimana kamu kok bisa sampai ke ruangan ini, itu semuanya story, aku bilang. So, the challenge, tantangannya bukannya apakah lu punya story apa enggak, karena lu udah pasti punya story. Tantangannya adalah bagaimana kamu memilih untuk melihat story hidupmu. Dari angle yang mana gitu. Dan mau zoom in pada story yang mana gitu. Dan percayalah teman-teman semuanya, kalau kita cukup rajin refleksi diri, menghabiskan malam-malam sendirian dengan memutar balik film-film kehidupan kita di masa lalu, memutar balik impian-impian kita tentang masa depan yang mungkin sekarang belum mewujud gitu ya. Teman-teman nanti akan somehow ketemu satu angle yang itu ngebuat teman-teman pengen cepat hari berganti besok supaya teman-teman bisa langsung berkarya gitu. Membuat teman-teman langsung pengen bangkit lagi dari suasana hati yang mungkin sedang sendu gitu. So, story yang teman-teman tulis di sini, story dari satu potongan kehidupan teman-teman semuanya. Yang bermula dari pertemuan pertama mungkin dengan saya, atau dengan para mentor, atau dengan kata tempa, dan berujung sampai pada hari ini. Sebuah story yang mungkin untuk kebanyakan orang anggap itu sesuatu yang biasa. Ya, itu cuma bagian dari
jalan hidup lah. Ya, kalau cuma sekedar ikut program tempa, ya kan nggak ada bedanya lah dengan ikut program-program pengembangan training yang lain. Dan ya wajar lah, pasti ketemu dulu dengan mentornya, pasti aku pernah ngeliat iklannya, pasti pernah baca di sosial media, dan akhirnya aku daftar setelah diyakinkan, dan aku ikut, aku capek, aku lelah, dan akhirnya aku selesai gitu. Banyak orang memilih melihat potongan-potongan hidupnya itu kayak gitu. Tapi teman-teman enggak. Dan itu yang aku sangat bersyukur, sangat terharu. Teman-teman memilih dengan sadar untuk memframe, memfigura story-nya teman-teman ketika berinteraksi dengan tempat. Dan dalam story yang teman-teman urai itu penuh dengan hikmah, penuh dengan temuan-temuan yang teman-teman abadikan di dalam tulisan itu. Dan itu yang ngebuat hikmah itu nggak akan pernah hilang, karena teman-teman udah ikat dengan tulisan. Dan itu akan yang ngebuat hikmah-hikmah itu, pengalaman itu menjadi lebih bermakna, karena hikmah dan pengalaman itu kini bisa menjadi hikmah untuk orang lain. Dan yang lebih penting lagi, proses teman-teman refleksi ke belakang, kemudian menuliskan buku ini adalah proses bersyukur yang luar biasa. Ya. Isinya tuh syukur semua yang ada di sini. Ya. Dan itu yang ngebuat mengandung bawang tuh di situnya sebenarnya kalau bagi saya. Ketika kita mensyukuri setiap apapun yang Allah hadirkan dalam hidup kita gitu, dan apalagi kemudian kita tuliskan dalam jurnal syukur yang ada di sini, beserta dengan hikmahnya, beserta dengan pelajarannya untuk bisa jadi manfaat bagi orang lain, maka syukur itu berubah wujud menjadi sebuah kekuatan yang tidak terbendung. Kekuatan yang insya Allah saya berharap akan terus teman-teman bawa sampai kapanpun dalam perjalanan hidup teman-teman semuanya. And for that, again, I am thankful. Oke, saya nggak mau lama-lama nih ya. Kalau dilanjutin mah nggak beres-beres. Aku mungkin terakhir aja dari aku sebelum kita ketok palu tadi ya. Bagi aku teman-teman semuanya, sahabat-sahabatku yang aku cintai, aku banggakan, yang teman-teman tulis di sini, ini bukan buku hanya tentang TTG. Bahkan mungkin aku bisa bilang bahwa ini bukan buku tentang TTG. Ini bukan buku tentang tempa, bukan buku tentang Indra, Hari, Kaca, Andra, Novi, bukan. Bahkan bukan juga buku tentang teman-teman semuanya. Bukan tentang Ji, bukan tentang Bunda Erlik, bukan tentang Mas Rofi, Mas Nizar, bukan. Ini buku tentang mengambil sebuah keputusan. Hampir semua, kalau teman-teman baca ya, pages by pages yang ada di sini, this is about how a person finally make a decisions that will change his or her life. Sebuah keputusan yang kadang-kadang ada sebagian dari teman-teman semuanya itu butuh waktu bertahun-tahun sampai akhirnya aku pokoknya mutusin lah ikutin Pak gitu. Ada yang in an instant, udah gue ikut, nanti gue pikirin cara bayarnya belakangan. Itu gue banget tuh Mas Indra. Ada yang ngumpulin dulu, nabung dulu gitu ya, sampai mantep ya. Ada yang ngorek itu, Mas. Tabungan anak. Tapi again, kaitannya kan gini, jadi uang itu kan komitmen, waktu itu komitmen, ya, effortnya teman-teman itu komitmen. Dan komitmen itu kan nggak mudah. But again, teman-teman making that decisions. Banyak orang, saya nggak ngomongin tempa nih sekarang ya, saya nggak ngomongin TTG, saya nggak ngomongin program kita ini. Banyak orang yang tahu sebenarnya apa yang dia perlukan. Dan somehow dalam lubuk hatinya yang paling dalam, dia tahu bahwa itu, kalau seandainya saya ambil pilihan itu, insya Allah banyak hal yang kebuka. Insya Allah akan melentingkan saya ke satu posisi yang itu aku inginkan. Gitu. Yang itu akan buka jalan bagi impianku. And guess what?
they never make the first step. They never made the decisions. Dan itu tuh banyak banget teman-teman. Balik lagi, aku nggak ngomongin keputusan untuk ikut tempa, untuk titik, bukan itu. Aku ngomongin kehidupan secara umum. Jadi ketika kita baca di sini, this is a book about making decisions. Yang kita tahu, it's not going to be easy, ada sacrifice-nya, ada pengorbanannya, and yet, kok aku ngerasa bahwa ini tuh penting ya? Dan teman-teman mengambil pilihan itu. Karena hidup kita sekarang itu ditentukan oleh pilihan masa lalu, dan hidup kita masa depan ditentukan oleh pilihan kita hari ini. So again, aku juga udah sampaikan berkali-kali di dalam ketika kita ketemu di tempat itu bahwa make decisions. Make decisions. Kalaupun salah nanti tinggal koreksi aja. But please make decisions. Hal yang tidak boleh adalah not making decisions. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, buku ini juga tentang purpose. Tentang finding your purpose. Dan itu kan sebenarnya journey yang sesungguhnya ketika ada di tempat kan. Ya. Mungkin bagi teman-teman semuanya ketika join di tempat yang lebih banyak bergumul di kepala itu adalah, aduh panah modulnya belum beres gitu ya. Ini kok kalimat prinsipnya nih kayaknya belum runut nih. Nih idea fact logic impact-nya apa nih gitu ya. Itu yang bikin pusing kepala. Kalau bagi saya nih teman-teman, ya karena ya aku udah 7 tahun di sini gitu, jadi itu udah hafal lah yang semua teman-teman galaukan di aspek teknis tuh, aku udah ngalamin semua itu ya, sehingga aku bisa melihat hal-hal yang lebih abstrak yang teman-teman sebenarnya sedang alami. Tapi teman-teman nggak ngeh, karena teman-teman udah terlalu fokus kepada yang tadi itu idea, fact, logic, impact gitu, mana modulnya. Ini core solution-nya tuh naon, ini gue gak ketemu ini gitu, elemen tuh apaan gitu ya. Tapi saya, mungkin juga sahabat-sahabat mentor saya yang lain juga, bagi kita melihat something which is much more beautiful than just finding core solution-nya tuh apa. Than just finding idea, fact, logic, impact-nya apa. Apa itu finding the purpose? Itu yang much more beautiful. Ngobrol panjang sama Bu Erlik ya Bu ya. Di dalam tulisannya Ibu kan ditulis gitu kan ya. Saya pikir modul saya udah bagus, begitu di feedback Mas Indra salah semua kata. Gitu ya Bunda ya. Itu tulisannya Bunda begitu. Dan yang menarik kan akhirnya kemudian bagi aku nih ya, kalau aku ngelihat, jadi aku ngelihat Bunda Erlik bukan hanya tentang modulnya beliau bagus banget, keren ya. Mudah-mudahan jadi buku Bun, sebentar lagi Bun, bukunya Bunda. Tapi bagi aku it's much more than modulnya itu gitu. Ketika Bunda Erlik menemukan, oh iya ya, aku tuh bukan cuma sekedar ngajarin parenting gitu. Tapi something bigger than that. G juga ketika ngumprak-ngumprak di awal gitu ya, ini pokoknya tulis-menulis gitu awalnya gitu, akhirnya berujung menjadi bonding, berujung jadi family, dan kemudian akhirnya ketemu, ini perspektif saya Ji ya, mungkin Ji punya pandangan berbeda ya, tapi saya sebagai orang yang lihat dari luar gitu, I hope you find a much bigger purpose dengan kebersamaan kamu Ji di tempat, beyond, di luar sekedar gue punya modul baru gitu. Gue udah launching gitu. Aku berharap Ji dan juga semua sahabat-sahabatku yang ada di sini ya, akhirnya mulai menemukan mungkin ini kali ya misi aku dalam hidupku gitu. Mungkin this is not my final missions, almost apa ya, hampir pasti lah ya bahwa not the final missions. Ya, Allah punya banyak agenda untuk kita. But at least dalam agenda-agenda yang Allah udah siapkan untukku, ini misi yang aku berhasil temukan di levelku pada saat ini. Karena nanti Welik, G, teman-teman sahabat-sahabat semuanya, saya berharap, saya berdoa teman-teman semuanya akan selalu terus naik level ya. Ya.
Jadi ketika aku bicara ngomongin tentang rising above the crowds itu, risingnya nggak cuma sekali udah rise, udah selesai, nggak gitu ya. Kalau teman-teman baca buku-buku itu, teman-teman udah rise pada satu level, dan teman-teman nanti akan kembali ke dalam crowd di level yang lebih tinggi. Nah, so you have to rise again. Ya, nah di tempat tinggi lagi, crowdnya lebih tinggi lagi gitu. So paling nggak, kalau kita analogikan hidup kita tuh kayak main game. Let's say kita sekarang ada di level 3 lah gitu. Dan di level 3 itu ada misi yang kita emban gitu. And I hope teman-teman semuanya menemukan itu gitu. Ya. This is not misalnya ke G gitu ya. So misiku tuh bukan untuk ngajarin orang bagaimana cara menulis. Misiku itu adalah melahirkan sebuah generasi yang percaya diri, yang kuat, yang punya daya lenting, yang bisa mengubah lingkungan sekitar jadi lebih baik, karena dia memiliki sebuah kekuatan yang menempel pada dirinya, dan itu dia peroleh karena kelekatan yang ada di rumah tangga. Tempat dia hidup gitu. So, aku nggak ngajarin cara menulis. Aku bahkan gini, saya bukan trainer penulis. Saya ingin hadir ngebantu Anda melahirkan generasi-generasi terbaik dengan satu cara yang sangat simpel, sangat sederhana. Nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, nggak perlu undang konsultan, nggak perlu undang konselor, nggak perlu kirim ke kursus, dengan sesuatu yang itu udah ada dalam dirimu, wahai parents, wahai orang tua. Yang itu sudah jadi natural, sudah alami, yang itu sudah jadi fitrahmu. Dan di situ aku ngambil peran itu. Bahwa sekarang wujudnya bentuknya training, ya mungkin karena saat ini aku tahunya begitu. Tapi aku ini G. Aku nggak akan pernah berhenti belajar. Sekarang aku tahunya training, maka aku hadirkan, aku jalani misi itu dalam peranku sebagai trainer. Tapi aku akan belajar lagi. Aku akan belajar tentang coaching. Aku akan nanti bantu kamu dalam peranku sebagai coach. Aku akan jadi terapis dan seterusnya. Aku jadi sahabatmu. So, Tempa itu bukan cuma tentang training. Ya kebetulan aja tekniknya yang banyak dipakai training. But again, Tempa is much bigger than that. Dan itu yang aku berdoa, aku berharap itu yang teman-teman temukan di Tempa. Ya. So, yang ketiga, terakhir ya, biar cepat aja deh. Kalau tadi aku mulai dengan Tempa, buku ini adalah tentang membuat keputusan. Kemudian yang kedua, buku ini adalah tentang menemukan purpose-nya teman-teman semuanya. Ini buku juga aku ngelihatnya sebagai buku komitmen teman-teman semuanya yang udah ditulis dalam prasasti buku ini, yang mana semua orang yang baca akan jadi saksinya. Dan insya Allah malaikat yang sekarang ada di sini juga ikut jadi saksi. Buat teman-teman punya komitmen untuk selalu jadi bagian dari solusi. Dari apapun yang ada di sekitar teman-teman semuanya. Ya. Di tengah dunia yang orang saling salah menyalahkan, orang menunggu adanya Satria Piningit, juru selamat, kita cuma bisa ngomongin orang lain, cuma bisa nambahin masalah, teman-teman akhirnya memilih untuk menyalakan lilin ketika dunia udah semakin gelap. Mencari cara supaya bisa menemukan jalan yang ada di depan, walaupun teman-teman sendiri juga masih belum tahu jalannya yang mana gitu. Dan semua tulisan yang teman-teman tulis di buku ini, walaupun di ujungnya, di sini dari Mas Anton Wahyudi, terakhir saya berdoa untuk semua yang baca tulisan ini, semoga seolah-olah itu kayak titik kan,
Udah selesai tulisannya, artikelnya. Ya. Terus yang lain berikutnya juga begitu. Begitu di ujung, sudah ucapkan terima kasih kepada Kaca, kepada Bang Andi, dan semuanya gitu. Terima kasih untuk suami tercinta. Seolah-olah itu the end of the story kan. Ya. Saya cuman ingin menambahkan aja teman-teman semuanya. Bahkan kalau nanti buku ini mau dicetak lagi, atau bahkan kalau gini, aku minta ke teman-teman semuanya deh, teman-teman buka buku ini khusus yang di bagian teman-teman semuanya. Ya. Sini nih, Mbak Siti Sophia. Kalimat akhirnya kan gitu ya. Last but not least, terima kasih untuk suami tercinta yang selalu mendukung, terus bahkan menggantikan peran untuk menjaga anak-anak saya saat harus belajar. Titik. Ya, buka. Ambil pulpen. Oke. Terus tambahin satu kalimat di bawahnya. Ya. Tuliskan, dan sekarang, tulis, dan sekarang kehidupan terbaik yang Allah sudah siapkan untukku akan dimulai. Sorry, akannya hapus. Dan sekarang kehidupan terbaik yang Allah sudah siapkan untukku dimulai. Jangan kasih titik, kasih koma. Okay? Because that's what Tempa is about. Ya. Wow. Thank you so much. Kasih tepuk tangan untuk teman-teman sahabat-sahabat semua yang ada di sini yang udah relaunching, dan mungkin dengan kalimat terakhir aku tadi, saya mewakili semua sahabat-sahabatku, para mentor, para menti dari angkatan pertama yang bahkan waktu itu namanya belum Tempa. Sampai hari ini merasa bangga banget sama teman-teman semuanya, merasa terharu, merasa terinspirasi sama teman-teman semuanya. Kayaknya habis dari ini, kayaknya setiap angkatan pengen launching lagi nih Kang, kayaknya Kang. Kelihatan Mewakili menjadi semua sama. saudara-saudaraku semuanya, congratulations, dan launching buku ini insya Allah menjadi awal dari kebaikan untuk semua yang ada di sini dan orang-orang yang ada di sekitar kita. So, Amin, ya Allah. congratulations teman-teman semuanya. Thank you so much. Aku balikin lagi ke Mas Rofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan ini jadi new standard ya Mas ya. Jadi naik. Itu Kasihan kayaknya- berat sama angkatan yang lain nanti kalau ini jadi standar. Ini tuh kayaknya jadi apa ya? Jadi bar baru gitu. Jadi ada Guidance Lens. Baik, agar lebih bisa terkait dengan buku ini pada saat launching di malam hari ini, mohon sekali lagi Mas Indra bisa mengetok palu dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Mas Indra, kami mohon. Baik, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, saya mewakili semua sahabat-sahabat saya di tempat Trainers Guild secara resmi meluncurkan buku Tempa Story. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih buat kita semua. Baik, dari Makasih, apa yang Mas disampaikan Indra. oleh Mas Indra, tadi ada beberapa yang clue-nya saya catat. Mau ambil angel yang mana? Dan mau nge-zoom di area mana storymu? Oh, keren banget. Ayo teman-teman. Teman-teman mau ngambil angel yang mana sekarang ini? Yang kedua, finding the purpose. Itu sangat penting banget. Ayo teman-teman, cari di mana tujuan. Iya, bahwa kehidupan terakhir dari Allah itu sekarang kita mulai. Baik, teman-teman, alhamdulillah terima kasih pada malam hari ini. Alhamdulillah di 17 member di Cowok 9 beruntung banget sudah bisa kecemplung di wadah orang-orang yang sangat berilmu. Namun kalau kita lihat ilmunya sangat humble banget dan sepertinya tawaduk banget, dan kita sebagai wujud rasa syukur ini, buku ini alhamdulillah muncul dan benar-benar terlaunching pada malam hari ini. Seperti disampaikan oleh lead mentor kami Mas Indrawan bahwa tadi buku ini mengandung. Nah, jadi saya ingin memutarkan videonya
siapa yang